Jawa Barat menetapkan KLB Ciki Ngebul. Beberapa anak di sejumlah wilayah Indonesia juga terdampak akibat makanan ciki ini. Seberapa berbahaya jajanan Ciki Ngebul ini? Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan Profesor Hindra Irawan Satari, anggota IDAI. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, baik. Prof. Hindra, jadi seberapa berbahaya sebetulnya kandungan nitrogen ini pada Ciki Ngebul bagi kesehatan anak? Ya, jadi ngebul itu kan asap. Ya, jadi sebetulnya nitrogen itu ada di udara. Ya. Udara yang kita hirup ini, siklus kita 80% nitrogen, sebagian oksigen. Nah, nitrogen itu zat kimia yang tentunya bisa diproses dengan zat kimia sehingga berbentuk cair pada suhu yang sangat rendah, 119 derajat Celcius. Kemudian, ya itu biasanya digunakan untuk mendinginkan, mengawetkan, ya, menghentikan pertumbuhan bibit penyakit di produk-produk makanan. Ketika liquid nitrogen itu mencapai suhu kamar, berasaplah dia. Nah, ini kan memang menimbulkan sensasi yang menakjubkan bagi anak-anak. Menambah selera makanan, menambah selera ingin tahu setiap makanan yang dikasih nitrogen cair, kemudian disajikan di hadapan anak-anak menimbulkan asap yang menarik. Sehingga mereka meminta kepada orang tuanya untuk membeli dan mencicipi makanan tersebut. Nah, yang terjadi adalah ketika si nitrogen cair itu masih ada dalam bentuk cair, yang sebagian menguap, tapi masih ada yang cair. Nah, itu yang menimbulkan bencana pada anak-anak tersebut, karena dia menimbulkan iritasi, menimbulkan luka bakar dari dinginnya si nitrogen cair itu. Kalau ke kulit dia menimbulkan luka bakar, kalau ke tenggorokan ya tenggorokannya rasa terbakar, kalau ke lambung ya rasa tidak nyaman di lambung, kalau konsentrasinya berkelebihan ya lambungnya bocor, perdarahan, bolong, harus dioperasi, menimbulkan keadaan yang emergency dan menggelisahkan orang tua serta masyarakat. Itu yang bahaya daripada makanan yang apabila digunakan tidak mematuhi kaidah-kaidah yang telah disampaikan tadi. Peraturannya udah ada, aturannya udah, tinggal pengawasan dan implementasinya dilakukan. Baik, Prof. Hal ini bisa langsung yang tadi Prof katakan, misalnya terjadi sesuatu yang tidak nyaman pada lambung atau pada tenggorokan seperti terbakar. Ini apakah langsung terjadi pada saat pertama kali konsumsi atau bagaimana dampaknya jika dikonsumsi dalam jangka panjang, Prof? Langsung begitu kena, ya itu ada seperti kita kena itulah minyak minyak goreng panas. Nah, itu kan, atau kena air panas itu kan langsung terasa. Jadi bukan karena iritasi yang kronis, namun akut, mendadak, segera, instan, terpapar, langsung kebakar. Jumlahnya makin banyak, jadi bolong. Jadi bukan karena kronis. Oke. Nah, bagaimana gejala yang dialami anak jika mengonsumsi Ciki Ngebul atau nitrogen ini ketika pertama kali makan? Kita lihat kan itu justru anak beberapa datang berkali-kali begitu ya Pak ya? Ini bagaimana? Itu gejalanya seperti apa? Jadi, dia berkali-kali tapi tidak merasakan. Itu karena nitrogen cairnya udah nggak ada dalam bentuk cairnya. Jadi nggak kerasa apa-apa. Namun kalau ada nitrogennya yang masih cair, belum berubah jadi uap, nah itu yang segera menimbulkan efek yang instan. Jadi bukan karena dia udah makan berkali-kali, mungkin waktu berkali-kalinya itu nitrogennya udah bukan dalam bentuk cair lagi, nggak apa-apa, nggak ada reaksi. Begitu ketinggalan yang cairnya, tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya dikit mungkin cuma rasa terbakar aja. Kalau jumlahnya besar, bolong dia itunya, ususnya atau kulitnya atau telapak tangannya. Demikian. Oke, Prof, ini kan bukan baru ya ini sebetulnya makanan ini sudah cukup lama begitu ya beredar di masyarakat terutama di kalangan anak-anak. Sebetulnya
Dari dulu apakah BPOM sendiri sudah atau IDAI sendiri sudah melihat terkait dengan hal ini? Seperti apa sebetulnya penanggulangannya? Kenapa nggak dari dulu, Prof? Jadi ini udah dilaporkan di Singapura, di Malaysia, di New York. Jadi bukan satu-satunya kejadian di dunia di Indonesia itu. Mungkin sudah berlangsung beberapa kali, namun tidak terekspos ya. Nah sekarang barangkali inilah yang bisa dilaporkan dan ditanggapi secara serius dan segera ya. Jadi ini hikmahnya. Ini selalu kita kalau ada musibah ini hikmahnya bahwa kita harus lebih waspada lagi. Dan tentu saja Ikatan Dokter Indonesia kan ini sebagai suatu. Tapi maksud saya, Prof, ini kan sudah sejak dulu. Apakah dari IDAI sendiri sebelumnya sudah membuat laporan terkait dengan hal ini, Prof? Atau mungkin dari IDAI sendiri belum melihat tentang kecenderungan terkait dengan akibat yang akan ditimbulkan di Indonesia begitu? Ya, jadi secara formal ya tidak ada laporan ke IDAI tentunya ya. Tapi yang terlihat adalah berita-berita di media atau barangkali pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit karena kejadian ini, mungkin itu juga dicatatnya oleh Kementerian Kesehatan ya, yang barangkali bisa mengambil data dari insiden dan kejadian penyakit, laporan penyakit yang dikirimnya secara berkala oleh rumah sakit setiap bulan ke Kemkes ya, ke IDAI. Barangkali kalau IDAI kita mencari data atau mendapatkan data dari berita media atau laporan secara tertulis. Namun ya secara tertulis kali belum sampai saja. Tapi kita akan. Apa yang akan Anda sampaikan dari sebagai mewakili IDAI terhadap orang tua dan juga pemerintah terkait dengan kasus ini, Prof? Ya, jadi kan kita harus paham bahwa makanan itu untuk prosesnya ada syarat-syaratnya. Makanan itu hanya bisa dikonsumsi harus dipastikan sudah bersih dalam persiapan, juga bersih dalam penyimpanan, dan bersih saat disampaikan, dan bebas dari bahaya-bahaya yang berbahaya. Tentu saja ini tidak bisa mengawasi apakah ini pemakai nitrogen cair ini sudah dapat izin atau enggak, karena itu ada badan lain yang mengawasi peredaran produksi makanannya. Dan media, saya kira andalan masyarakat adalah media yang bisa memberikan informasi yang sehat secara masif, terstruktur di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tentang bahaya dan tata laksana dan pengenalan secara dini sehingga tidak melanjut. Baik, Prof. Hindra, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kita berharap tentunya Indonesia lebih mengkaji lagi makanan-makanan yang beredar khususnya akan dikonsumsi oleh anak-anak agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang lebih sehat lagi di masa depan. Terima kasih Prof. Hindra, selamat beraktivitas.